Halo semuanya, selamat datang kembali di kelas Bahasa Indonesia. Di pertemuan sebelumnya, kalian sudah menyusun teks laporan hasil observasi secara lengkap. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana merevisi teks tersebut agar lebih ilmiah, runtut, dan sesuai struktur yang benar. Yuk, sekarang siapkan dokumen Google Docs kalian, karena video ini akan memandu kalian langsung melakukan revisi. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita. Setelah menonton video ini, kalian diharapkan dapat melakukan evaluasi mandiri menggunakan rubrik penilaian. Yang kedua, mengidentifikasi dan memperbaiki minimal 3 bagian teks. Antara lain apa saja? Struktur, kebahasaan, isi, dan mekanisme seperti ejaan, tata bahasa, dan lain sebagainya. Selanjutnya, menuliskan komentar revisi di Google Docs. Yang terakhir, mengunggah versi final ke Google Classroom. Langkah selanjutnya adalah bagian langkah revisi teks. Yang pertama, evaluasi mandiri dengan rubrik. Pertama, buka kembali teks laporanmu yang sudah kamu buat di pertemuan sebelumnya. Lalu, buka juga rubrik penilaian yang sudah saya unggah di Google Classroom. Periksalah bagian-bagian ini. Apakah struktur teksmu sudah lengkap, mulai dari definisi, deskripsi bagian, dan manfaat. Selanjutnya, apakah kamu sudah menggunakan kalimat definisi, klasifikasi, istilah teknis, dan kalimat deskriptif? Apakah kalimatnya logis dan tersambung antar paragraf? Selanjutnya yang kedua, bandingkan dengan contoh ideal. Sekarang mari kita lihat contoh perbandingan berikut ini. Kucing adalah hewan lucu yang sering dipelihara. Dan yang susah itu kan berarti salah, tidak mencerminkan kebahasaan yang baik dan benar. Nah, setelah direvisi jadi gimana? Kucing istilahnya Felis catus adalah mamalia karnivora dari keluarga Felidae yang umum dijadikan hewan peliharaan. Terlihat kan perbedaannya? Kalimat setelah revisi ini lebih ilmiah, menggunakan istilah teknis dan sesuai kaidah laporan observasi. Nah, sekarang coba bandingkan kalimatmu sendiri dengan contoh di bawah ini. Apakah kalimat definisimu sudah ilmiah? Sudah menyebutkan nama ilmiah? Kalau belum, waktunya revisi. Selanjutnya langkah ketiga, revisi langsung di Google Docs. Ini saatnya melakukan revisi untuk laporan Anda masing-masing. Perbaiki bagian-bagian yang sudah kamu tandai tadi. Gunakan istilah teknis. Hindari kata-kata subjektif seperti lucu atau menarik. Itu tidak ilmiah. Dan pastikan kalimatmu padu dan logis. Contohnya seperti apa? Padu dan logis. Tumbuhan itu makan lewat cahaya. Bisa kamu itu masih salah. Itu bisa kamu revisi menjadi tumbuhan melakukan fotosintesis dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil. Selanjutnya langkah keempat, tambahkan komentar revisi. Setelah merevisi, berikan komentar di bagian yang kamu ubah. Klik kanan pada teks, pilih komen, lalu tulis alasan perubahanmu itu apa. Misalnya seperti apa? Saya ubah kalimat ini karena sebelumnya belum ilmiah dan tidak menyebutkan istilah teknis. Tujuannya agar kamu sadar perubahan yang kamu lakukan dan bisa menjelaskannya secara logis. Langkah terakhir yaitu checklist dan unggah. Sebelum kamu mengunggah versi final teksmu, mari kita cek dulu checklist berikut ini. Perhatikan checklist di bawah ini ya. Apakah sudah memperbaiki minimal 3 bagian teks? Sudah menambahkan komentar di teks revisi dan lain sebagainya. Perhatikan checklist ini.
Selanjutnya, saya menampilkan di bawah ini adalah contoh teks yang sebelum direvisi dan sesudah direvisi. Perhatikan bagian-bagian ini. Setelah direvisi memiliki struktur yang jelas, istilah teknis yang jelas, semuanya jelas dan terstruktur. Selanjutnya adalah tabel komparasi revisi. Perhatikan tabel ini agar kalian menjadi lebih paham bagian-bagian dari teks laporan hasil observasi apa aja. Kegiatan selanjutnya adalah contoh komentar guru atau teman. Inilah contoh komentar yang akan Anda dapatkan setelah mengunggah teks laporan hasil observasi Anda. Contohnya seperti apa? Kucing adalah hewan lucu yang sering dipelihara. Kalimat ini subjektif. Gunakan definisi ilmiah dan nama ilmiah. Mereka suka tidur dan makan ikan. Kalimat ini terlalu umum dan menjadi opini publik. Jadi, perhatikanlah struktur dan ciri kebahasaannya. Selanjutnya adalah checklist revisi siswa. Bagian ini adalah bagian terakhir. Sebelum mengunggah teks laporan hasil observasi Anda yang Anda revisi secara mandiri. Perhatikan tabel ini ya, checklist ini, agar semuanya nanti sempurna. Revisi bukan hanya memperbaiki kesalahan, tetapi bagian dari menjadi penulis yang berpikir kritis. Teks yang kuat adalah teks yang melalui proses revisi yang teliti dan sadar. Yuk, sempurnakan tulisanmu agar lebih berbobot dan ilmiah.